Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizulmi Amanda Pratama dengan NIM 210420010. Baik, di pertemuan ini saya akan memaparkan materi tentang pendaftaran tanah di Indonesia. Jadi kita harus tahu dulu apa itu pendaftaran. Jadi secara etimologis pendaftaran itu berasal dari kata daftar yang kemudian mendapat imbuhan pe dan am sehingga berubah bentuk menjadi kata pendaftaran. Lalu kata daftar ini berarti catatan atau tulisan yang diatur bersusun. Sedangkan kata pendaftaran mempunyai makna pencatatan atau perbuatan mendaftarkan. Jadi, menurut UUPA, pendaftaran tanah adalah suatu usaha menuju ke arah kepastian hak atas tanah yang dilakukan melalui pendaftaran hak-hak atas tanah yang dan pendaftaran peralihan hak tersebut. Jadi pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yang dalam penyelenggaraannya dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya. Lalu ada pendaftaran tanah pertama kali itu eh, secara sistematik dan sporadik. Ya, kalau sistematik ini diprakarsai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten atau kota setempat dengan kantor pertanahan kabupaten, kota atau setempat. Kalau sporadik ini kantor PPAT dan dilakukan sendiri. Jadi pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Kalau pendaftaran tanah secara sporadik, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal. Jadi adapun dasar hukum yang pertama yaitu pasal 19 UUPA, lalu ada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, lalu ada PMNA KABPN nomor 3 tahun 1997. Sistem pendaftaran tanah ini kan ada dua, yaitu yang pertama sistem pendaftaran akta atau registration of deed. Lalu yang kedua sistem pendaftaran hak, registration of titles. Jadi sumber data ini baik untuk pemberian hak, pemindahan hak, dan pembebanan hak. Sumber data yuridis yang diperlukan adalah akta, baik untuk ROD atau ROT. Karena di dalam akta tersebut tercantum dengan jelas mengenai perbuatan hukum yang dilakukan, hak dan penerima haknya. Jadi ada tujuan pendaftaran tanah menurut pasal 3 Peraturan Perundang-undangan menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997. Jadi yang pertama itu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas sesuatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Lalu untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, lalu untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Jadi dapat saya simpulkan sistem pendaftaran yang digunakan di Indonesia itu yaitu sistem pendaftaran sistem hak, di mana dasar hukumnya pada pasal 29 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 dan adanya buku tanah dan surat ukur lalu sertifikat sebagai tanda bukti hak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.